Kita diperlihatkan dengan Loak yang sedang bersama Neteyam, sang kakak. Di sana Loak menghabiskan waktu bersamanya sembari menaiki ikrannya. Ternyata Loak sedang mengunjungi alam surga karena Neteyam, sang kakak, telah meninggal di film Avatar sebelumnya. Di sana Loak izin pamit ke Neteyam untuk pulang ke dunia asalnya, tetapi sebelum pergi Neteyam bertanya, bagaimana waktu itu Dilingi bisa mati? Mendengar hal tersebut, Loak sedih karena dia merasa bersalah atas kematian kakaknya. Neteyam lalu berkata bahwa Loak gak perlu menyesali semua yang telah terjadi, dan semua ini bukanlah kesalahan Loak. Setelah itu mereka pun berpelukan sebagai tanda perpisahan. Love you, brother. Scout. Setelah peperangan besar melawan pasukan manusia, beberapa hari setelah kejadian di film kedua, Jack Sully bersama Loak kembali menelusuri bangkai sisa-sisa kapal perang guna mencari senjata dan amunisi yang sekiranya masih bisa dipakai oleh bangsa Na'vi. Jack khawatir kalau suatu saat bangsa manusia datang lagi menyerang mereka. Akan tetapi keputusan Jack nampak mendapat penolakan dari Tonowari dan para petinggi klan air. Menurut mereka, menggunakan senapan sangat gak sesuai dengan prinsip jalan hidup para Na'vi. Mendengar hal tersebut, Jack pun ngotot karena menurutnya bangsa Na'vi gak akan bisa ngalahin manusia cuma pakai senjata tradisional. Tonowari pun memperingatkan Jack untuk gak lupa sama sosok dirinya sendiri, Na'vi yang berhasil menyandang gelar Toruk Makto. Nah, supaya refresh ingatan aja nih gengs, jadi gelar Toruk Makto ini didapatkan jika salah seorang Na'vi berhasil menjinakkan makhluk udara terbesar dan paling ditakuti di Pandora. Nama makhluk ini adalah Toruk. Dan Jack adalah salah satu yang berhasil gengs hingga dirinya menyandang gelar Toruk Makto. Di lain tempat, bangsa manusia juga tengah menelusuri sisa peperangan untuk mendapatkan jasad Na'vi yang akan dijadikan sampel lab. Bu Jenderal dan Kolonel Quaritch mendapatkan informasi dari para penyelam bahwa mereka tak menemukan satupun jasad Na'vi. Mereka juga mengetahui bahwa Jack, musuh terbesar mereka, ternyata masih hidup. Setibanya di rumah, Jack lalu menunjukkan senapan yang ia temukan kepada Neytiri. Akan tetapi Jack kembali mendapat penolakan dari istrinya sendiri karena Neytiri juga benci dengan senjata yang dibuat manusia. Mereka berdua pun sempat berselisih paham, namun dengan cepat Jack menenangkan Neytiri yang kecewa dengan sikap Jack. Setelah waktu berlalu, saat sore hari tiba, Jack dan yang lainnya dikejutkan dengan Spider yang kehabisan oksigen di maskernya. Untungnya mereka masih menyimpan cadangan masker yang baru dan Jack berhasil diselamatkan. Jack dan Neytiri pun berpikir kalau Spider nggak bisa bertahan terus seperti ini. Sampai tiba saat Wind Raiders datang, Jack berniat membawa Spider ke High Camp, markas bangsa manusia yang masih berteman dengan para avatar. Spider sedih banget mendengar dirinya akan dibawa pergi. Ia merasa dirinya sudah begitu dekat dengan Loak, Kiri, dan Tuk, anak dari Jack. Semua anak dari Jack gak setuju sama keputusan ayahnya. Tapi apa boleh buat, keputusan Jack sudah bulat dan tak ada yang berani menentangnya. Jack pun berangkat dagang dengan kapal Wind Raiders sembari membawa Spider. Sialnya, ketika di pertengahan jalan, kapal mereka diserang oleh para perompak yang berasal dari klan Mangkuan. Jack dan yang lainnya segera mempersiapkan senjata dan pertarungan hebat pun terjadi. Awalnya Jack berhasil menumpaskan mereka satu persatu. Akan tetapi klan Mangkuan menyerang kapal mereka secara brutal hingga mereka semua pun jatuh ke tengah hutan. Imbas dari pertarungan itu pun membuat Neytiri sekarat terkena tombak di dadanya. Spider dan anak-anak Jack pun juga jatuh
karena iklan mereka ditombak oleh salah satu perompak. Sialnya di waktu yang sama, masker oksigen milik Spider habis dan mereka harus mengambilnya di lokasi reruntuhan kapal. Namun sialnya di sana sudah banyak sekali klan mangkuan yang membabi buta. Waktu lagi ngumpet, Locke dan Spider ketahuan oleh salah satu perompak itu, hingga mereka pun lari ketakutan karena dikejar-kejar. Di sisi lain, Jack yang tiba belakangan di lokasi reruntuhan mencoba menghubungi istri anak-anaknya lewat alat komunikasi. Setelah berhasil kabur dari kejaran perompak, Locke menyusun rencana mengitari lokasi reruntuhan. Sembari berharap mungkin Jack sang ayah akan menemukan mereka. Di saat yang sama, Jack yang berada di lokasi reruntuhan sialnya berhasil ditangkap oleh Kolonel Quaritch bersama anak buahnya. Kolonel Quaritch ini adalah ayah dari Spider. Nah, di sini Jack masih tahu kalau Spider sedang hilang karena tadi mereka diserang sekawanan perompak. Alih-alih langsung membawa Jack ke markas RDA, Kolonel Quaritch malah menyuruh Jack menuntunkan jalan guna mencari keberadaan Spider karena nampaknya Kolonel Quaritch khawatir dengan keberadaan anaknya. Neytiri yang sekarat karena jatuh, untungnya berhasil ditolong oleh salah satu iklan yang ada di sana. Neytiri khawatir banget sama keberadaan suami beserta anak-anaknya. Dia pun memutuskan untuk pulang ke markas, memberikan kabar ini kepada navi lainnya. Di tengah hutan, naas Spider mulai kehabisan oksigen di maskernya yang membuat dirinya terjatuh. Mereka semua pun panik sehingga Locke berinisiatif menggendong Spider. Kondisi semakin genting karena Spider mulai tak sadarkan diri. Kiri menyuruh Locke membaringkan Spider di tanah. Setelah itu Kiri melakukan sebuah ritual yang menghubungkan jiwanya dengan Eywa untuk meminta pertolongan. Setelah dijampe-jampe, Spider hidup lagi dan secara mengejutkan Spider bisa bernafas tanpa bantuan masker. Spider pun senang banget hingga mereka semua berteriak gembira di tengah hutan. Di tengah situasi itu, tiba-tiba aja mereka semua diserang dan langsung dikepung oleh para klan Mangkuan yang ternyata ada di sekitar mereka. Gak lama berselang, Jack dan Kolonel Quaritch tiba di lokasi dan mereka pun terkejut melihat Spider tidak memakai masker. Di sana muncullah kepala suku Mangkuan yang merupakan seorang wanita. Dia bernama Farang. Melihat senjata yang dipakai oleh Locke, Farang meminta Locke mengajarkan bagaimana caranya memakai senjata tersebut. Jika permintaannya ditolak, maka Farang beserta anak buahnya gak segan-segan membunuh mereka semua. Namun sebelum hal itu terjadi, Jack dan Kolonel Quaritch datang menghajar mereka satu persatu. Tapi sialnya Kolonel Quaritch lengah karena serangan dari Farang, sehingga keadaan pun kembali berbalik. Sembari mengancam, Farang meminta Kolonel mengajarkannya cara menggunakan senapan manusia jika Kolonel ingin dibebaskan. Dan seketika itu juga, Kolonel pun mengajarkan Farang cara memakai senapan tersebut. Alih-alih berterima kasih, ternyata Farang berbohong dan langsung menodongkan senjata sembari mengancam. Jack dan anak-anaknya pun berakhir ditawan karena kecerobohan Kolonel Quaritch. Di sisi lain, Neytiri yang sekarat berhasil tiba di High Camp, markas bangsa manusia yang masih berteman dengan para Na'vi. Di sana, Neytiri langsung diberikan perawatan darurat. Go on the doors. Demi merayakan kemenangan mereka atas Jack, Farang selaku pemimpin suku mengadakan ritualnya di tengah hutan. Nah, di sini Kiri berusaha mencari cara, gengs, gimana caranya supaya mereka semua bisa lepas dari ikatan tali. Kiri menggunakan kekuatannya dengan menyambungkan tanaman duri lewat rambutnya. Ia lalu mengontrol tanaman duri untuk menyerang perompak yang menjaga mereka hingga tewas. Locke segera mengambil pisau untuk memotong tali. Kemudian Jack dan kawan-kawan segera kabur dari tempat tersebut. Namun Farang berhasil mengetahui pelarian mereka, gengs. Untungnya sebelum ditangkap lagi, mereka semua berhasil selamat setelah kabur melewati sungai. Dirasa sudah
aman, tim Jack pun memutuskan beristirahat sejenak di tepi sungai. Di sana Jack mencoba menyadarkan kalau selama ini Kolonel Quaritch berada di pihak yang salah. Menurut Jack, bangsa manusia adalah makhluk yang serakah, berbanding terbalik dengan bangsa Na'vi yang saling mencintai satu sama lain dalam keindahan. Akan tetapi Kolonel Quaritch menolak mentah-mentah omongan dari Jack, dan usaha Jack membuat Kolonel tobat pun nampaknya tak berhasil. Clear. Yeah. Selepas istirahat semalaman, paginya Kim Jack dijemput oleh tim Na'vi High Ground yang mendapatkan kabar tentang mereka dari Neytiri. Neytiri juga ada di sana untuk menjemput Jack. Saat ingin mengajak Kolonel pulang bersama mereka, tiba-tiba saja Kolonel hilang entah kemana. Yang dimana ini pertanda kalau si Kolonel bersikeras berada di pihak manusia untuk menginvasi Pandora. Setibanya Kolonel di markas RDA, dia langsung memberikan informasi bahwa Spider, anaknya, tiba-tiba saja bisa menghirup udara Pandora tanpa menggunakan masker. Para ilmuwan yang ada di sana pun keheranan. Mereka pun mulai berniat menculik Spider untuk mengklon genetik yang ada di paru-parunya. Pada momen yang sama, ilmuwan yang ada di High Ground menemukan hal yang mengejutkan pada kondisi paru-paru Spider. Setelah di rongsen, ternyata ada akar pohon Pandora yang tumbuh dan menyatu di paru-parunya Spider. Sejenak, Jack pun menjadi khawatir jika nanti Spider tertangkap oleh ilmuwan RDA. Model paru-parunya akan dikloning guna membuat bangsa manusia bisa bernafas. Lebih mengejutkannya lagi, ternyata di rambutnya Spider juga menumbuhkan guru, yang berarti Spider sudah menjadi manusia setengah Na'vi. Guna mencari tahu apa yang terjadi, Neytiri lalu menanyakan hal ini kepada Kiri, karena Kirilah yang telah menyelamatkan Spider. Kiri pun juga kebingungan bagaimana cara dia melakukan hal tersebut. Menurut Kiri, ayah dan ibunya selama ini menyimpan sebuah rahasia tentang dirinya yang sampai sekarang belum ia ketahui. Neytiri pun memberitahu kalau sebenarnya Neytiri bukanlah anak kandungnya. Neytiri nggak punya ayah karena dirinya adalah hasil dari rekayasa cloning avatar. Hal ini dianggap tidak mungkin karena melanggar hukum alam. Maka dari itu Neytiri menganggap kelahiran Kiri ada campur tangan dari Eywa. Makanya Kiri punya kekuatan yang aneh, bahkan bisa menggerakkan tumbuhan dengan pikirannya. Di tengah laut, tentara dan juga ilmuwan yang bekerja bagi RDA terlihat tengah memburu seekor ikan tulkun. Bukan tanpa alasan, bangsa manusia memburu ikan tulkun demi memanfaatkan cairan di otaknya. Cairan itu dapat memperlambat penuaan bagi siapapun yang menggunakannya. Maka dari itu, harganya sangatlah mahal. Kabar tersebut pun menyebar ke seluruh bangsa Na'vi yang menganggap ikan tulkun seperti saudara mereka sendiri. Malamnya saat diadakan rapat besar, Tonohari selaku pemimpin suku menuduh bahwa semua ini adalah ulah Payakan, sang tulkun yang diasingkan dari kelompoknya. Payakan dituduh telah menyerang kapal manusia yang menyebabkan manusia itu membunuh para ikan tulkun. Padahal sebenarnya manusia membunuh ikan tulkun bukan ingin balas dendam, melainkan demi mendapatkan cairan mahal. Alhasil para dewan petinggi ikan tulkun itu pun setuju jika Payakan diasingkan dari perairan ini. Namun lelaki yang merupakan sahabat baik Payakan pun protes hingga menyebabkan keributan di rapat tersebut. Dengan cepat Jack menarik Loak untuk mengajaknya berbicara empat mata. Di sana Jack memarahi Loak, dan tanpa sengaja Jack juga menyalahkan Loak atas kematian Neteyam dulu. Perkataan Jack pun membuat Loak sakit hati karena selalu dianggap sebelah mata oleh ayahnya. Keesokan harinya, Kolonel Quaritch diam-diam menyusun rencana mendatangi markas Mangpan, klan para perompak. Saat bertemu dengan Farang, Kolonel lalu memberikan tawaran bekerja sama. Kolonel berniat mempersenjatai pasukan Farang dengan senapan buatan manusia. Namun dengan satu syarat, jika Farang mau membantu Kolonel menangkap Jack. Farang pun setuju, karena sebenarnya ia juga benci dengan Na'vi klan hutan ataupun klan air.
Setelah diberikan senjata yang mumpuni, pasukan Farang pun semakin brutal. Mereka menghancurkan dataran Pandora, lalu menyisakan sebagian klan Na'vi. It's the one they call Turok Makto. Di saat Kiri dan Spider lagi berjalan-jalan di tengah hutan, secara mengejutkan mereka dikejar oleh perompak anak buahnya Farang. Sialnya Spider berhasil ditangkap oleh kolonel, kemudian Farang menyambungkan kuru miliknya untuk melacak keberadaan klan air. Gak lama berselang, bener aja, kolonel bersama Farang langsung mengepung dan membakar markas klan air. Di sana kolonel meminta Tonowari menyerahkan Jack yang sudah lama menjadi buronan RDA. Situasi kian menegangkan. Jack muncul dan bersedia menyerahkan diri jika kolonel tidak menyakiti istri dan seluruh Na'vi klan air. Negosiasi sempat berjalan out gengs karena kedua kubu hendak membunuh satu sama lain. Tak ingin pasukannya banyak yang mati, kolonel pun setuju dan hanya menangkap Jack. Jack pun segera dibawa ke markas RDA bersamaan dengan Spider yang juga berhasil diamankan. Stop. Setelah Payakan diasingkan, nampaknya Rolak masih nggak terima. Dan dia bersama Sireya pergi ke tengah laut untuk mencari keberadaan Payakan. Tanpa diduga-duga, datang gerombolan cumi raksasa menyerang Loak. Your spirit sent to judge you. Untungnya, Loak diselamatkan oleh ikan turkun kerabatnya Sireya. Di sisi lain, setelah melakukan penelitian pada paru-paru Spider, ilmuwan RDA berkesimpulan bahwa paru-paru Spider ditumbuhi oleh sel yang mirip seperti akar tumbuhan di Pandora. Spider yang mengamuk di dalam kurungan coba ditenangkan oleh sang ayah, Kolonel Koharich. Di sana Kolonel mencoba merebut hati Spider dengan menceritakan kisah ibunya Spider yang sudah meninggal. Kolonel lalu memberikan Spider barang peninggalan ibunya berupa kalung dari besi. Sewaktu malam tiba, akhirnya Loak berhasil menemukan Payakan. Payakan lalu bercerita setelah dia diasingkan lewat keputusan Dewan Tulkun, dirinya tak tahu arah dan tak punya tempat berpulang. Hanya satu dari keluarga yang tersisa, karena semuanya telah diburu oleh bangsa manusia. Gak lama kemudian, muncul salah satu ikan Tulkun kerabatnya Payakan. Namanya adalah Tanok, dan dirinya terlihat begitu mengenaskan. Tubuhnya dipenuhi peluru dari senapan manusia, bahkan matanya hingga buta. Di markas RDA, setelah berhasil melacak seluruh lokasi para ikan Tulkun yang di perairan, para petinggi RDA memutuskan untuk membantai semua ikan Tulkun untuk diambil cairan otaknya. Akan tetapi, ada salah seorang ahli biologi bernama Dr. Gavin yang menentang perbuatan tersebut. Dr. Gavin menjelaskan bahwa ikan Tulkun bukanlah hewan ternak yang bisa dibunuh sesuka hati. Mereka adalah makhluk pintar yang memiliki kesadaran diri dan kecerdasan seperti manusia. Ikan Tulkun juga memiliki budaya, bahkan bisa berbicara satu sama lain. Nah, nampaknya para petinggi RDA gak peduli sama ucapan Dr. Gavin. Bagi mereka, uang tetaplah uang, dan keputusan mereka gak bisa diganggu-gugat. Pada momen yang sama, Jack yang sekarang dikurung di dalam tabung kaca dikerumuni banyak sekali orang. Awak media memberitakan Jack sebagai buronan sekaligus pengkhianat manusia yang memihak bangsa Na'vi. Neytiri tidak tinggal diam mengetahui suaminya telah diculik oleh RDA. Dia pun segera menyusun rencana sembari membawa busur panah yang terbuat dari bahan peledak. Di tengah hutan, Neytiri membunuh perompak anak buahnya Farang. Kemudian ia mengambil kunci masuk ke kawasan RDA. Benar aja, saat menyelinap ke markas RDA, Neytiri tidak terlacak oleh radar udara. Memanfaatkan kalung besi yang diberikan kolonel, ternyata Spider berhasil kabur dari selnya, lalu menyamar di tengah kerumunan. Neytiri yang berhasil menyusup ke dalam markas, segera menculik Farang sembari menginterogasinya. Siangnya Kolonel Quaritch datang, dan Neytiri pun ketahuan. Neytiri lalu dikejar oleh para pasukannya Farang. Sembari melarikan diri, Neytiri lalu membuat kekacauan dengan meledakkan bangunan, sehingga situasi di markas RDA pun menjadi kacau.
Seiring dengan itu, Dr. Gavin, sang ahli ikan Tulkun yang sudah muak sama petinggi RDA, mensabotase mobil traktor untuk membebaskan Jack dari dalam tabung kaca. Out the way, guys, move it, move it. Setelah Jack berhasil selamat, Dr. Gavin kemudian membeberkan semua rencana RDA, yaitu untuk membantai semua ikan Tulkun yang ada di perairan Pandora. Dr. Gavin juga mendesak Jack untuk bertindak secepat mungkin sebelum semuanya terlambat. Saat Jack ingin kabur, dirinya dihadang oleh helikopter yang langsung menembakinya secara brutal. Untungnya Spider muncul menyelamatkan Jack. Karena Jack adalah spesimen berharga milik RDA, alhasil helikopter pun menahan tembakannya setelah diperintahkan oleh Jenderal dan Kolonel Quaritch. Gak berselang lama, Neytiri datang menghancurkan helikopter itu, kemudian segera membawa kabur Jack dan Spider. Setelah kejadian tersebut pun, akhirnya Jack tak punya pilihan lain guna melawan bangsa manusia yang sebentar lagi akan menyerang mereka. Jack lalu pergi ke sebuah gua di perbukitan tinggi, bertemu lagi dengan teman lamanya, sang burung legendaris. Dan akhirnya setelah sekian lama, sang Toruk Makto pun kembali. Jack lalu memerintahkan semua klan Na'vi di dataran Pandora untuk berkumpul, karena tak lama lagi mereka akan bertempur dengan kekuatan penuh. To return, my father united. Setelah itu Jack bersama Tonowari memberitahu para dewan ikan Tulkun bahwa sebentar lagi bangsa langit akan menyerang mereka semua. Jack memberitahu seluruh ikan Tulkun akan dibunuh jika mereka tidak ikut bertempur. Tak lama kemudian Locke datang bersama Payakan sehingga mereka semua pun terkejut. Mereka semua langsung mengusir Payakan, tetapi Locke segera membela dengan menceritakan kronologi yang terjadi. Seluruh keluarga Payakan telah dibantai oleh bangsa manusia. Setelah itu, Tanok, kerabat Payakan muncul dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Mereka semua yang melihat kondisi Tanok pun begitu nelangsa, tak terkecuali para dewan Tulkun. Akhirnya para petinggi pun setuju mengerahkan semua Tulkun pasukan mereka untuk turun ke medan perang. Hari yang dinanti pun tiba. Setelah berhasil memetakan seluruh ikan Tulkun yang ada di perairan, bangsa manusia pun segera mengerahkan seluruh armadanya untuk melancarkan serangan. Di sana para ikan Tulkun bergerombol memancing kapal manusia mendekati mereka. Saat lengah, mereka pun segera menyerang dengan meniban kapal. Yeah, boys, let's make some. Setelah serangan awal diinisiasi, bangsa Na'vi langsung melancarkan serangan. Peperangan besar pun dimulai, gengs. Bangsa Na'vi berhasil meluluh lantakkan seluruh tentara bangsa manusia. Dirasa sudah menang, ternyata hal yang mengejutkan terjadi. Saat malam tiba, keadaan seketika berbalik dan mulai terpojok. Kubu Na'vi dan juga ikan Tulkun mulai tumbang satu persatu setelah diserang secara brutal oleh pasukan Farang. Melihat hal tersebut, Kiri, Spider dan juga Tuk pun menyelam ke bawah laut untuk berdoa kepada Eywa. Lewat kru yang disambungkan ke tumbuhan suci, mereka pun memohon pertolongan kepada Eywa, sang ibu Pandora. Pada saat yang bersamaan, Neytiri yang sedang berduel dengan Farang terjatuh karena iklannya terkena semburan api. Ronald, istrinya Tonowari pun juga terluka parah terkena peluru di dadanya. Di atas langit, Jack makin terpojok, dikejar oleh pasukan Kolonel Quaritch. Gak berselang lama, Jack dan Turk pun tumbang juga dan jatuh ke laut. Neytiri yang selamat berusaha menyelamatkan Ronald yang tertembak. Di momen yang menegangkan tersebut, Ronald yang hamil lalu ditemani oleh Neytiri untuk melahirkan anaknya. Bayi itu pun terlahir dan dititipkan kepada Neytiri.
Namun Ronald yang terluka parah pun akhirnya meregang nyawa. Gak lama kemudian, Neytiri dikejutkan dengan kedatangan Kolonel Quaritch yang menjadikan anaknya sebagai sandera. Dari kejauhan, Luwak dan Jack kaget banget melihat Neytiri dan Tuk dibawa oleh pasukannya Farang. Ternyata Neytiri dijadikan sandera oleh Farang agar Jack menyerahkan Spider dan juga dirinya kepada Kolonel Quaritch. Kolonel lalu menghubungi Jack lewat alat komunikasi sembari menyiksa istrinya. Operasi pembantaian massal pun dimulai. Setelah penghuni Pandora tumbang satu persatu, ikan tulkun dibuat terpojok dengan senjata sonar agar mereka semua berkumpul. Lalu bangsa manusia berniat membom mereka menggunakan torpedo. Untungnya sebelum hal itu terjadi, keajaiban muncul. Setelah Kiri berdoa kepada Eywa, pasukan cumi datang memberikan bala bantuan. Seketika alam berbalik menyerang manusia, dan Eywa seolah mengabulkan doa dari Kiri. Medan magnet yang aktif di Pandora juga turut menghisap satu persatu kapal manusia. Jack dan Luwak lalu menyusun rencana menyelamatkan Neytiri yang sekarang disandra oleh Kolonel Quaritch. Jack berhasil mengajar pasukan Farang, dibantu oleh Luwak yang menembak dari kejauhan. Saat Neytiri mencoba kabur, dia dicegah oleh Farang. Untungnya Kiri datang menyelamatkan ibunya yang hampir dibunuh. Siangnya saat Jack dan Luwak lengah, Kolonel Quaritch berhasil menculik Spider lalu membawanya kabur. Jack gak tinggal diam, dia pun langsung menyusul Kolonel yang tampak memancing dirinya ke medan magnet. Jack berusaha menyelamatkan Spider, namun naas dirinya terjatuh dari ketinggian. Saat Kolonel hendak menyerang dengan sigap, Spider menembakkan anak panah sebelum Kolonel menyerang Jack. Kolonel sontak murka karena Spider menyerang ayahnya sendiri. Gak lama kemudian, Spider lari dan duel Jack melawan Kolonel pun tak terhindarkan lagi. Di tengah pertarungan tersebut, tanpa sengaja Jack terlempar dan hampir saja terjatuh dari ketinggian. Untungnya ada Kolonel yang menangkap tangan Spider. Dengan cepat, Jack pun langsung menarik mereka berdua kembali ke atas. Nampaknya semua pasukan Kolonel telah tumbang, dan dirinya sadar telah kalah. Jack nampaknya masih berbaik hati dengan memberi Kolonel pilihan, memihak umat manusia yang serakah atau bangsa Na'vi yang saling menyayangi satu sama lain. Namun gak lama dari situ, Neytiri bersama pasukan Na'vi datang hendak menghabisi Kolonel. Sadar kalau dirinya telah salah telak, Kolonel akhirnya memutuskan bunuh diri, lompat dari ketinggian. Cahaya telah kembali menyinari Pandora yang semalam menjadi lautan darah. Perang telah usai, dan bangsa Na'vi berhasil mengalahkan bangsa manusia. Kemenangan yang mereka raih kembali mempererat ikatan bangsa Na'vi untuk menyayangi satu sama lain. Para Na'vi lalu mengadakan ritual untuk menyambut Spider sebagai keluarga baru mereka. Mereka semua menyambut ramah Spider dalam suasana yang penuh kehangatan. Kini, untuk pertama kalinya, makhluk yang berasal dari manusia diterima menjadi bagian dari keluarga bangsa Na'vi, dan Roh Spider akan hidup selamanya menjadi bagian dari Eywa. Sekianlah alur cerita dari film Avatar Fire and Ash ini, gengs.